UMJ Ustadz Muhammad Jen. Ada dua macam zakat itu, ada zakatun nafs, ada yang namanya zakatul mal. Zakatun nafs ini disebut juga dengan istilah zakatul fitri. Zakat fitri ini berarti zakat jiwa yang ditunaikan saat di bulan Ramadan, maksimal tanggal 1 Syawal, yaitu sebelum sholat Aid. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Paman addaha qabla shalah, fahiya zakatun maqbulah. Paman addaha ba'da shalah, fahiya shadaqah minas shadaqat." Maka dianggap sebagai sedekah yang biasa. Ala kulli hal, bicara tentang masalah tadi zakat ini, distribusinya perbedaannya apa? Distribusi zakat, distribusi infak, distribusi sedekah, distribusi wakaf, ternyata perbedaannya adalah kalau zakat distribusinya hanya 8 asnaf. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 60, wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Nah, ternyata kalau distribusi zakat itu hanya 8 mustahik. Fuqara, isim mufradnya adalah fakir. Fakirun, fakirani, fuqara. Yang kedua, masakin, atau orang nyebutnya adalah masakini. Miskinun, miskinani, masakini. Nah, yang ketiga, siapa saja yang mereka berhak mendapatkan dana dari zakat distribusinya? Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, wal amilina 'alaiha. Siapa itu amilin? Amilin itu adalah petugas zakat. Petugas zakat. Kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum itu memiliki makna mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, kemudian siapa lagi setelah amilin? Mu'allaf. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab itu budak. Wal gharimin, orang yang punya utang. Wal gharimina wa fi sabilillah. Sabilillah itu adalah memiliki makna orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, ibnu sabil. Faridatan minallah, itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah, berbeda dengan wakaf. Kalau infak, kalau sedekah, kalau wakaf itu tidak dibatasi. Artinya bebas, diberikan kepada siapa saja. Adalah kalau kita lihat itu bebas. Kalau zakat tadi 8 mustahik. 8 mustahik itu siapa itu? Fakir. Fakir itu memiliki makna mala sayun indahu, orang yang enggak punya sesuatu. Itu yang dikategorikan adalah fakir. Nah, kemudian miskin. Miskin memiliki makna mala yakfihi min ba'dihi, yang memiliki arti orang yang dia punya pekerjaan, tapi lagi-lagi dari pekerjaannya tersebut tidak mencukupin. Dia bisa makan, bisa minum, gajiannya ada, tapi nggak cukup. Beda dengan miskin. Kalau miskin itu dia punya pekerjaan. Tadi miskin nggak punya pekerjaan dan dia tidak mencukupi. Tapi beda dengan fakir, fakir tidak ada pekerjaan sama sekali. Nah, kalau zakat itu ditanya pada fakir miskin, tapi lagi-lagi kalau infak sedekah bebas, diberikan kepada mereka yang sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk immateri. Jadi dalam bentuk materi ini berarti
dalam bentuk harta kekayaan. Zakat materi. Sedekah tidak dalam bentuk materi saja. Senyum termasuk sedekah. Kemudian baca tasbih sedekah. Takbir sedekah. Makanya kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tasbihnya adalah sedekah. Tahmidnya adalah sedekah. Kemudian bisa kita lihat bukan hanya tasbihnya yang sedekah, tidak hanya takbirnya sedekah, tidak hanya tahmidnya yang sedekah, termasuk juga takbirnya. Allahu Akbar, hauqalah pun sedekah. Wa tumitul adza anituriq as-sadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang dalam perjalanan termasuk sedekah, seperti batu, durian, duri gitu ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu juga hampir sama, yaitu diantaranya dalam bentuk materi. Hanya saja kemudian apa perbedaan sedekah dengan wakaf? Kalau sedekah ini fisiknya kalau sudah habis, pahalanya habis. Kalau wakaf, ternyata kalau wakaf ini kalau fisiknya masih ada, maka kekal pahalanya. Makanya dikategorikan wakaf itu mengerjakannya sekali, abadi pahalanya. Mengerjakannya sekali, abadi pahalanya, yang sangat luar biasa. Nah, makanya kawan Spanyol di Barcelona, itu teman-teman misi, kemudian Majlis Taklim di Lyon, Prancis, kita bicara tentang distribusi. Kalau dalam bahasa Arabnya distribusi itu masarifuz zakat. Masarifuz zakat itu memiliki arti distribusi zakat. Ada juga memiliki makna masarif, yaitu empowering, pemberdayaan. Kalau dalam penyaluran zakat, kalau distribusi zakat itu biasanya lebih cenderung konsumtif. Apa memiliki makna konsumtif ini? Konsumtif ini berarti langsung habis, langsung selesai habis. Nah, tapi kalau produktif, ketika diberikan, maka itu bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dalam bentuk apa? Kasih modal usaha. Kasih modal usaha ternyata bisa dikembangkan, bisa diteruskan, sehingga yang awalnya dia mustahik menjadi muzaki. Nah, sehingga kita bisa belajar konsep distribusi zakat. Itu ada konsep yang menarik, yaitu 4M. 4M itu apa? 4M itu mengubah mustahik menjadi muzaki. Mengubah mustahik menjadi muzaki, inilah yang orang bisa sukses. Orang bisa melaksanakan sesuatu. Bahkan distribusi zakat ini bisa kita lihat bisa disalurkan untuk bidang dakwah, untuk bidang sosial, bidang kesehatan, untuk bidang dakwah dan lain sebagainya. Sehingga yang sangat luar biasa, zakat itu betul-betul memiliki peran yang sangat signifikan, sehingga menjadi 4M, mengubah mustahik menjadi muzaki. Nah, kalau di dalam bidang sedekah, sedekah itu senyum sedekah, infak itu juga sedekah, sedekah sunnah. Nah, kalau ada yang bertanya apa perbedaan sebetulnya antara zakat, antara infak, antara sedekah, antara wakaf, kita bisa lihat yang pertama dari sisi hukumnya. Apa hukumnya zakat? Zakat itu hukumnya wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Maka wajib diterjemahkan kita kerjakan berpahala, maka tidak dikerjakan berdosa. Wa yusabu fa'iluhu, kemudian dinyatakan berpahala orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya dinilai dosa. Berbeda dengan infak.
kemudian wakaf. Kalau tadi zakat hukumnya adalah wajib, sedekah dan wakaf ini hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Apa yang dimaksud dengan sunnatun muakkadatun? Sunnah yang sangat dianjurkan. Wa yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang memiliki makna, yang memiliki arti wa yusabu. Wa yusabu itu berarti berpahala. Fa'iluhu orang yang mengerjakannya. Wa la yu'aqabu tarikuhu. Dan tidak berdosa orang yang mengerjakannya atau meninggalkannya. Tapi orang yang tidak berwakaf, mereka tidak memiliki sisi positifnya. Positifnya itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, manjaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Bahkan dalam Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, diumpamakan orang yang melakukan amal kebaikan yaitu dengan 10 kebaikan. Satu biji tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai nanti setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti 7 dikali 100 menjadi 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah menegaskan dalam penghujung ayat tersebut, terserah Allah, yaitu dengan redaksi wallahu yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang distribusi zakat, infak, sedekah, cara perhitungannya pun berbeda. Kalau zakat, maka perhitungannya ada persentasenya, ada mikdarnya. Apa persentasenya itu? Ada ketentuannya, itu minimal maksimal. Minimalnya berapa kalau orang berzakat? Persentasenya yaitu 2,5%. Berapa 2,5%? Yaitu zakat untuk perdagangan. 2,5% buat apa lagi? Yaitu buat zakat emas, zahab wal fiddah, zakat emas. Ya, yang zahab itu adalah emas. Nah, kemudian ada juga yang 5%. Yang 5% itu siapa? Yang 5% ini adalah zakat pertanian. Kalau zakat pertanian ini tentunya yang pakai irigasi, yang pakai pengairan. Tapi kalau zakat pertanian yang pakai tada hujan, maka bayar zakatnya menjadi 10%. Berbeda dengan zakatul rikaz. Zakatul rikaz itu zakat barang tambang. Zakat barang tambang itu maka persentasenya adalah 20%. 20% maksimal. Dalam hadis Nabi SAW, fir rikazil humus. Di dalam rikaz itu ada zakatnya 1/50, yaitu adalah 20%. 20% yaitu maksimal. Jadi tidak ada untuk zakat rikaz itu dengan lebih dari 20%. Makanya fir rikazil khumus. Nah, kemudian bagaimana dengan infak, sedekah dan wakaf? Ketika menyalurkan infak, maka tidak ada istilah persentase. Terserah kita, yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga sama. Sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita keluarkan, syaratnya ikhlas. Bahkan di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aman a'ta wattaqo." Jadi dikategorikan orang yang memberi a'ta wattaqo dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan. Wa saddaqa bil husna fa sayunassiru lil yusra. Lalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mudah jadi lebih mudah lagi.
termasuk dia bayar zakat, dia bayar infak, dia bayar sedekah, dia bayar wakaf. Nah, bagaimana dengan sedekah? Persentasenya nggak ada. Bebas terserah orang yang mau bayar, yang memberikan sedekah. Yang terakhir yaitu apakah wakaf pakai persentase? Juga tidak ada. Yang membedakan tak lain dari hukumnya, yang pertama zakat hukumnya adalah wajib, infak, sedekah dan wakaf hukumnya sunnatun muakkadatun. Untuk persentasenya dalam penyalurannya, kalau zakat ada persentasenya 2,5% sampai 20%, kalau infak, sedekah dan wakaf tidak ada persentasenya. Semuanya itu adalah sama-sama disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Hanya saja distribusi zakat diberikan kepada 8 mustahik. Tidak ada ceritanya zakat diberikan kepada yatim yang kaya. Karena di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tidak disebutkan orang yatim, anak yatim itu yang kaya raya mendapatkan zakat. Kecuali yatimnya adalah dia dikategorikan fakir atau dikategorikan miskin, maka bukan karena yatimnya, tapi karena fakir atau karena miskinnya. Pada suatu ketika Rasulullah telah bersabda, ittajiru malal yatim hatta la ta'kula zakah. Ittajiru malal yatim itu memiliki makna investasikan harta anak yatim hatta la ta'kula zakah. Jangan sampai anak yatim itu hartanya itu habis dimakan oleh zakat. Berarti zakat itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, termasuk dari sisi fundraisingnya, dari sisi manajemen internalnya, termasuk dari sisi empoweringnya. Empowering itu berarti dari sisi penyalurannya. Nah, kalau di Indonesia tentang bicara tentang distribusi zakat, infak, sedekah dan wakaf dilihat dari payung hukum yang berbeda. Kalau zakat, infak, sedekah regulasi di Indonesia itu namanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa ada payung hukum regulasi Indonesia yaitu namanya zakat, infak, sedekah. Siapa regulatornya? Yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Yang berhak mengumpulkan zakat, infak, sedekah adalah 2 lembaga, diantaranya Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Amil Zakat Nasional inilah yang dikenal dengan istilah Bajenas, dari tingkat pusat sampai tingkat dari kabupaten dan seterusnya. Nah, kemudian Lajnas diantaranya dengan Lajnas dompet itu apa, Lajnas rumah zakat, DT peduli, Darut Tauhid dan lain sebagainya. Nah, kalau wakaf payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menjelaskan harta wakaf itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Apa saja yang dikategorikan harta yang bergerak dan harta yang tidak, maka wakaf yang tidak bergerak itu contohnya apa? Tanah. Bukan hanya tanah saja, pohon, bangunan, masjid, surau, musola dan sebagainya. Itu wakaf yang dikategorikan harta yang tidak bergerak. Tapi ada juga harta yang bergerak. Menurut undang-undang tersebut, bahkan di dalam kitab Munzirkab Fikih Zakat itu dijelaskan bahwa harta wakaf itu tidak hanya yang tidak bergerak saja, termasuk yang bergerak. Uang, logam mulia, haki bisa, termasuk surat-surat. Contohnya apa saja? Reksadana syariah, saham syariah, obligasi syariah, dan lain sebagainya. Surat-surat yang berharga, yang sesuai dengan syariah. Bahkan kalau Bu Popi misalkan punya mobil, kemudian mau diwakafkan kepada jamaah, ada jamaah yang nggak punya mobil, mobilnya Bu Popi misalkan ada 20, satunya itu untuk transportasi kuliah ke Lyon, misalkan dipakai oleh Kang Wisnu, Kang Tohir dan sebagainya, maka
itu bisa dinilai sebagai wakaf. Nah, kemudian bisa juga kendaraan yang lainnya, motor. Nah, kemudian ada lagi hak tadi, umpamanya Kang Wisnu sebagai penulis, kemudian udah mendapatkan hak, yaitu hak intelektual begitu kira-kira, kekayaan intelektual, kemudian dia kan buku itu dapat uang. Nah, uang itu yang royaltinya itulah yang bisa diwakafkan. Sehingga wakaf itu menurut fatwa MUI ada namanya cash wakaf atau wakaf tunai. Wakaf dalam bentuk uang itu bisa manfaat luar biasa. Jadi zaman sekarang wakaf itu tidak hanya dalam bentuk tanah saja, tidak hanya dalam bentuk bangunan saja, tidak hanya dalam bentuk untuk masjid, musola, surau, termasuk juga yang lain-lainnya, tapi juga untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, kalau sesuai dengan tema yang kita bahas, apa sebetulnya lagi-lagi kembali distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, prinsipnya adalah kalau zakat distribusinya hanya kepada 8 asnaf. Sengaja tidak diuraikan, mudah-mudahan ada diskusi tentang distribusi zakat. Kalau infak, sedekah, dan wakaf, infak, sedekah, dan wakaf distribusinya boleh diberikan kepada muslim, bahkan kalau ada yang membutuhkan adalah non muslim boleh diberikan. Wallahu alam. Barangkali ini saja untuk sekedar pengantar teman-teman yang ada di Spanyol, Barcelona, teman-teman yang ada di Lyon, Prancis. Mudah-mudahan sekedar pengantar, bahkan boleh jadi yang ada di Indonesia, karena pada kesempatan kali ini juga disiarkan langsung melalui Facebook. Kalau teman-teman di Lyon atau di Barcelona suaranya kurang baik, bisa dilihat Muhammad Zain, maka mudah-mudahan sinyalnya kalau tidak ada gangguan, insya Allah bisa dilihat di situ saja. Barangkali itu saja. Bagaimana teman-teman yang ada di Lyon, masih mendengar suara saya? Ada gangguan nggak? Assalamualaikum. Aman ya? Suaranya aman. Oke. Teman-teman yang di Spanyol, di Barcelona, assalamualaikum. Gimana suaranya? Suara saya kedengeran nggak? Oke. Ada pertanyaan atau pengalaman dari para syekh? Ada Syekh Said dan para masai yang lainnya. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Falyatafaddal masykuran. Iya, siapa yang mewakafkan mobil? Silakan, monggo. Siapa Kang Wisnu mewakafkan mobil? Siap, siap. Ini suaranya agak kecil, agak dikencengin suaranya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, bisa diulang ini suaranya soalnya agak jauh. Ya. Oke, deposito. Ya. Kalau deposito syariah itu kalau kita mau berikan untuk wakaf boleh. Tapi kalau deposito yang konvensional, menurut para ulama, terutama Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakah itu menjelaskan, baik itu wakaf, infak, sedekah, dan zakat tidak dibenarkan dari ada unsur yang tidak baik, diantaranya dengan unsur bunga. Nah, karena deposito itu adalah pakaiannya adalah bunga. Tapi kalau deposito syariah, insya Allah maafi muskilah. Begitu kira-kira Kang Wisnu.
Ya. Oke. Sama juga kalau reksadana yang syariah itu boleh. Obligasi syariah boleh. Tapi kalau reksadana konvensional karena basisnya ada bunga, ada suatu barang yang haram, maka di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa sesuatu yang diterima oleh Allah adalah yang thayyib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat." Min thayyibat itu yang baik. Bahkan dijelaskan juga innallaha la yaqbalu min thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu itu dari yang baik. Begitu. La yaqbalu sedekah min gulul. Termasuk Allah tidak menerima sedekah dari yang tidak baik, termasuk dari jalur ada yang memungkinkan para ulama menyatakan fawaidul bunuk wa ya ar-riba wal haram, termasuk kategori riba dan haram. Tapi kalau yang tadi kategorikan adalah obligasinya adalah yang syariah, insyaallah maafi muskilah. Begitu Kang Wisnu, wallahu alam. Yo, siap. Oh, zakat siap. Siap. Pertanyaannya kemudian, bagaimana nisab zakat? Nah, ini menarik nih, Kang Wisnu. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat. Nah, batas minimal mengeluarkan zakat di dalam kitab zakat, maka al-amwal az-zakawiyah, objek zakat itu ada 5 objek zakat. Apa saja? Yang namanya zakatuz zahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Nah, kalau zakat emas, berapa persentasenya? Rubu al-ausr, yaitu 2,5%. Contohnya, Kang Wisnu punya emas, misalkan 1000 gram emas. Pertanyaannya, sudah melebihi nisab atau belum? Nah, nisab emas itu 85 gram emas. Mikdarnya, ketentuannya itu 2,5%. Nisabnya batas minimal mengeluarkan zakat itu adalah 85 gram emas. Dari mana 85 gram emas ini? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam sabdanya bahwa harta yang kurang dari min isrina miskolan la zakata, maka tidak ada zakat, tidak wajib zakat. Harta yang kurang min isrina miskolan as-sadaqah, maka harta itu yang kurang dari 20 dinar, maka tidak wajib zakat. Berapa sebetulnya 1 dinar itu? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas itu, maka kalau kita asumsikan di Indonesia harga emas itu ada yang 700, 500, anggap 500 ribu rupiah, maka bisa kita hitung, maka 1 dinar itu kurang lebih 2.125.000 rupiah. Nah, 20 dinar itu kalau dikali 4,25 gram emas, maka ketemu angka 85 gram emas. Jadi sekali lagi nisab emas adalah 85 gram emas. Kalau dirupiahkan 500.000 dikali 85 gram emas, maka kurang lebih 42.500.000 rupiah. Kalau yang kerja di Prancis, di Lyon, kan gajinya per bulan 20 juta itu. 25 juta. Kalau dirupiahkan berarti 25 juta. Kalau dikali 12 saja, maka berapa itu? Tinggal ngitung sendiri. Ya kan? Berarti udah 240 juta. Kalau pakai nisabnya emas, misalkan tadi 85 gram emas setara 42.500.000, maka sudah melebihi nisab. Makanya di Indonesia sudah ada fatwa MUI yang menyatakan, fatwa MUI nomor 3 tahun 2011 yang menyatakan, yang menjelaskan zakat penghasilan itu, zakat profesi dikiaskan nisabnya itu kepada emas, yaitu 85 gram emas. Yang kedua, setelah emas yaitu peternakan. Kalau peternakan, onta, 5 ekor onta itu sudah ada zakat 1 ekor kambing. Kalau sapi, 40 ekor sapi, maka ada zakatnya. 30 ekor sapi, 1 ekor sapi. Nah, kemudian 40 ekor kambing, maka 1 ekor kambing, dan seterusnya. Itu ditunaikan setahun sekali. Nah, perdagangan hampir sama dengan emas nisabnya, 85 gram emas.
Nah kemudian bagaimana pertanian? Pertanian itu nisabnya adalah 5 wisik atau 5 ausak. Kalau 5 ausak itu setara di Indonesia ini ukurannya itu kurang lebih 653 kg dalam bentuk gabah. Kalau gabah digiling maka menjadi kurang lebih 10% menyusut, maka menjadi 520 kg dalam bentuk beras. Nah kalau dirupiahkan berapa sebetulnya? Kalau kita ke supermarket di Indonesia, maka 5 kilo itu biasanya harganya bisa 50 ribuan. Maka bisa jadi 12.000, bisa 10.000 gitu ya dalam 1 kilo. Maka berapa sebetulnya nisab untuk pertanian itu? 520 kg dikali 10.000. Orang yang tadi pertanian 520 kg beras atau gabah 650 kg, maka dia wajib menunaikan zakat pertanian. Nah zakat profesi juga dikiaskan kepada zakat pertanian, seperti yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan para ulama kontemporer, yaitu Muktamar Ulama Internasional di Kuwait tahun 84 yang menjelaskan zakat penghasilan ditunaikan yaitu saat panen. Kalau dulu pertanian setahun sekali, sekarang pertanian setahun 3 kali. Nah setahun 3 kali ini bagaimana kalau orang gajian panennya itu ternyata bukan setahun sekali, tapi setahun bisa 12 kali. Apalagi PNS tuh kayak Kang Wisnu. Kang Wisnu itu gajiannya berapa? 14 kali. Itu 14 kali karena ada gajian 13, ada gajian 14. Nah kemudian yang terakhir yaitu zakat rikaz. Zakat rikaz juga sama, nisabnya yaitu 85 gram emas. Nah mikdarnya, persentasenya adalah 20%. Begitu kira-kira Kang Wisnu untuk bicara tentang nisab. Ada pertanyaan dari teman-teman di Spanyol, di misi masyarakat Islam Spanyol ya, gitu kira-kira. Dari teman-teman Prancis masih ada lagi dari Lyon. Ya halo. Ini suara di sana juga nggak kurang begitu kedenger nih. Ada pertanyaan lagi Kang Wisnu? Mbak Popi? Cukup? Oke kalau cukup kajian kita ya, karena mungkin sinyalnya juga masih kurang baik. Nih di teman-teman yang di Spanyol juga suaranya barangkali belum mendengar yang baik. Ya mudah-mudahan kajian kita ini semua bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, insya Allah Allah berikan keberkahan dari harta kita. Saat harta kita cukup haul, cukup nisab, maka kita tunaikan. Insya Allah harta kita akan suci. Insya Allah harta kita akan bersih. Jiwa kita akan suci. Harta kita akan bertambah. Insya Allah harta kita akan berkah. Insya Allah apapun yang kita lakukan akan beres. Bahkan dalam hadis Nabi SAW telah ditegaskan, maka kalau kita ada penyakit, maka solusi dalam Islam suruh bersedekah. Da'u mardakum bisodaqah. Obatin penyakit anda dengan bersedekah. Bahkan Nabi SAW menyatakan orang yang bersedekah dijauhkan dia dari mara bahaya. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Dengan bersedekah dia dijauhkan dari mara bahaya. Bahkan dalam hadis Nabi yang lainnya pun dinyatakan, orang-orang yang bersedekah prinsipnya hartanya bukan berkurang. Orang yang berinfak, orang yang berwakaf, orang yang berzakat, prinsipnya bukan berkurang tapi bertambah. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Ma'ana kasat sedekah min malin. Harta yang dikeluarkan, harta yang dizakatkan tidak berkurang, bal tazdad tapi bertambah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Popi, Mbak Popi. Ya, hatur nuhun. Terima kasih untuk Bapak Said. Terima kasih, syukran kasir ala iktimamikum ala musa'adatikum. Syukran kasir. Insyaallah Allah yakfik, barakallahu lak. Insyaallah kita akan berjumpa
fi yaumil muqbil insyaallah ya. Insyaallah segera. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di Spanyol, teman-teman di Prancis, termasuk juga yang ada di Indonesia, semoga kajian singkat ini bisa bermanfaat. Allah manfa'na ma'alamdana walidna ilman yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.